Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama saya Bahana dan juga dua orang narasumber kita, ada Pak Ananto dan juga Mr. Kopong. Mr. Kopong ini kemarin dia memprediksi Jepang Indonesia menang Indonesia 2-0 dan hasilnya 3-0 malah. Dan terbukti kita benar-benar dibantai oleh Jepang. Tapi nggak apa-apa, kita yang penting lolos ke babak keempat. Langsung saja kita ke Pak Ananto, gimana Pak hasil ini? Apakah sudah sesuai dengan prediksinya? Mas Kopong? Ya kemarin kan saya bonceng Kopong, bonceng tapi madep buri gitu. Ya Pak ya, gojekannya kan seperti itu ya. Ya itu dari hasil dan apa yang terlihat di lapangan itu sebenarnya juga identik ya. Identik. Jadi maksudnya banyak hal yang harus dilakukan Indonesia setelah pertandingan itu. Tapi ini apa ya? Kita bersyukur bukan bersyukur kalah 0-6 ya. Bukan. Bersyukur bahwa Indonesia ini mendapatkan lawan yang cukup sepadan kemarin. Jadi timnas ini bisa mengambil hasil positif dari kekalahan itu ya. Kan nggak perlu diratapi ya, namanya sepak bola ya. Kalah itu memang sedih, tapi kan nggak boleh berlarut-larut. Ya. Nah ini kan harus kita bangkit lagi untuk seperti apa sih kita menatap ke depan. Ya. Dari pertandingan kemarin, dari jauh-jauh hari sebelum pertandingan ya, kan kita juga ngobrol juga di sini bahwa Jepang tetaplah Jepang. Meskipun pemainnya ini berganti-ganti, tapi pondasi permainan timnas Jepang ini sudah terbentuk. Tidak hanya itu saja, pondasi dasar dari sepak bola Jepang itu sudah terbentuk jauh-jauh hari. Dan pemain itu meskipun dia di level klub J1, J2 ataupun J3 League di J-League Jepang sana, perbedaan itu hanya terletak pada perbedaan dari kualitas individu, ya toh. Tapi kalau dari permainan, kemudian cara bermain, visi bermain, mayoritas pemain Jepang itu sudah paham betul bagaimana cara bermain bola dengan baik. Ya, kalau kita lihat sebelumnya saya sering melihat pertandingan-pertandingan di J-League ya. Terutama waktu Arhan itu juga main di Tokyo Verdy ya. Itu level Liga 2 aja Jepang. Gaya permainannya itu tidak jauh berbeda antara tim 1 dan klub 1 dan klub yang lain gitu kan. Meskipun itu satu level kompetisi ya. Meskipun itu berbeda juga klubnya, pelatihnya juga berbeda, tapi gaya mainnya, karakternya itu hampir sama. Makanya di Liga Jepang itu jarang sekali satu klub itu yang bisa menang melebihi 5-0, 6-0 menghadapi lawannya. Karena karakter atau gaya bermain mereka itu hampir sama. Yang membedakan yaitu kualitas individu pemain itu aja. Jadi yang kedua, kita lihat bagaimana sih pemain Jepang itu sudah hafal, seperti hafal ini bola mau kemana gitu kan, dia harus ngapain gitu kan. Itu sudah kelihatan sekali dan semua, tidak hanya 1-2 pemain yang tahu itu, semuanya gitu loh. Jadi nyaris nggak ada peluang sama sekali Indonesia, pegang bola aja susah gitu kan. Nah ini yang menjadi pelajaran betul lah bagaimana timnya Kluivert ini juga harus mulai menganalisis dulu. Menganalisis kalau nanti timnas ini berhadapan dengan gaya main yang diperagakan oleh Jepang ini. Nah, gaya mainnya Jepang ini kan memang agak lain ya dibanding dengan timnas tim-tim lain yang di Asia. Mungkin mereka ya similarnya aja dengan Korea gitu kan, Korea Selatan gitu kan. Tapi kalau Jepang ini lebih kompak, kemudian mereka sangat-sangat terorganisasi. Jarak
antar pemain itu tidak terlalu jauh gitu kan. Kemudian pergerakan pemainnya juga sudah tertata. Bagaimana mereka mengepres pemain kita juga mereka sudah tahu gitu kan. Bahkan kita lihat oleh Romani mau ngapain seolah-olah pemain belakang mereka udah tahu gitu. Nah inilah Pak yang harus dilihat kan seperti itu. Bagaimana sih apa yang kita ambil hikmah dari pertandingan kemarin gitu ya, nggak perlu diratapi. Nah yang saya katakan bersyukur, kenapa bersyukur selain kita dapat lawan seperti Jepang ini ya, yang kedua kemarin adalah pertandingan yang sudah nggak menentukan bagi Indonesia. Bayangkan saja kalau saat lawan China kita nggak, Tiongkok ya, kalau nggak saat melawan Tiongkok kita nggak bisa ambil poin penuh seri ataupun kalah gitu yang kemarin, berat bagi kita. Karena apa? Karena Cina kemarin menang gitu kan. Juga kalau kita bisa ambil nilai 1 pun belum tentu kita aman gitu kan. Karena masih ada pertandingan ini. Apa namanya? Apalagi kalah kemarin ini belum sama sekali aman. Kalau lawan China seri mungkin kita bisa tetap lolos gitu kan. Tapi kan kalau lawan Tiongkok ini kalah kemarin berat. Nah, alhamdulillahnya bersyukurnya pertandingan kemarin sudah nggak ada pengaruh apapun di klasemen gitu. Kalau pengaruh yang lain mungkin dari mental pemain dan sebagainya mungkin kita bicarakan yang nanti itu. Itu Pak. Oke, Bang, pergi semua tepat sekali. Tepat sekali. Ini apa Bang yang faktor apa nih yang menyebabkan Indonesia itu bisa digelontor 6 gol ini? Ya kualitas Mas. Kualitas ya. Kualitasnya jauh beda dengan Jepang ya. Jepang kan seperti kita tahu kan ya tim sing kuat ya dari dulu ya. Udah pernah di Piala Dunia zaman Keisuke Honda dan Seppo Suzuki. Apa? Ya itu. Kualitas dan mungkin ada beberapa faktor seperti pemain-pemain cedera dan yang lainnya lah, itu juga pengaruh Mas. Bang Anton, nampaknya Jepang sendiri sudah mempersiapkan ini Pak ya, pemain muda dan pemain senior mungkin ya. Bahwa kemarin kelihatan jelas biasanya kaptennya Wataru Endo jadi kapten, kemarin diserahkan kepada Kumbo. Ini menandakan bahwa memang regenerasi Jepang sudah sangat siap ya. Bahkan Tokat pun langsung diserahkan, tongkat kapten langsung diserahkan kepada Ubo ini kan. Nah, artinya kan pemilihan pemain muda di Jepang itu jelas Pak ya. Sangat. Apakah ini bisa menjadi pelajaran untuk Indonesia nanti ke depannya hal seperti ini? Ya wajib menurut saya, ya. Wajib. Tapi Jepang memetik hasil ini itu juga bukan serta-merta. Mereka membangun kompetisi itu kalau nggak salah mulai tahun 93, 94 lah. Mereka membangun mulai serius menatap sepak bola ini mulai serius itu, karena mereka menargetkan tahun 2002 itu mereka tuan rumah Piala Dunia bersama Korea Selatan kan. Nah otomatis waktu itu Jepang itu juga selalu apes Pak. Sebelum periode itu ya, mereka belum pernah masuk ke Piala Dunia gitu kan. Mereka pertama kali masuk ke Piala Dunia itu tahun 98 ya, di Perancis ya, 98 itu di Perancis ya. Itu pun melalui cara yang berat. Mereka harus melalui playoff juga, menghadapi Iran yang memperebutkan satu slot tersisa, slot dari AFC yang tersisa gitu kan. Mereka harus menghadapi Iran di pertandingan playoff gitu kan. Wah, waktu itu mereka menang, kemudian Iran kembali harus playoff juga menghadapi Australia yang waktu itu masih di zona CONCACAF. Nah ternyata Iran waktu itu juga bisa lolos akhirnya ke Perancis. Jadi perjalanannya panjang ya, tapi prosesnya juga lama, dan saya pikir ini sudah dilihat sama PSSI. Terbukti kan PSSI sudah mulai selain bekerja sama dengan KNVB di Belanda, Erick Thohir ini kan beberapa waktu lalu juga mulai bekerja sama dengan JFA ya, PSSI-nya Jepang ini. Salah satu yang mereka ambil itu kan wasitnya ya, ketua salah satu dia duduk di pengurusan PSSI ini orang Jepang ini, wasit Jepang yang instruktur wasit Jepang yang yang disuruh membenahi perwasitan di Indonesia. Yang kedua ada pelatih timnas putri
Coach Mochi yang sebelumnya membawa Jepang juara dunia atau apa juara Asia gitu kan, kemudian ditarik menjadi pelatih timnas putri sekarang. Nah ini baru awal, Bah. Tapi saya yakin nanti ke depannya PSSI itu juga harus berkiblat ke Jepang itu ya kan, karena realistis sangat terstruktur sekali memang pembinaan sepak bola di Jepang. Kemarin saya baca catatannya dari Taisei Marukawa, pemain Dewa United yang sebelumnya main di PSIS dan dia mengawali karir di Indonesia di Persebaya Surabaya. Dia menulis di situ di Jawa Pos kalau nggak salah bahwasanya pembinaan sepak bola di Jepang ini sudah dimulai dari semua level, baik melibatkan pendidikan atau sekolah atau langsung atau non sekolah, artinya dalam ini akademi atau SSB gitu kan. Itu sudah terstruktur dan semua sekolah mulai dari SD, SMA, SMP, SMA sampai saya nggak tahu apakah ada SMP di sana, apa ada SMA di sana, apa jadi satu ya. Yang jelas dari elementary school, dari SD ini sudah harus mempunyai tim sepak bola. Nah, ini wajib, satu sekolah itu wajib memiliki tim sepak bola. Dan kompetisi antar sekolah di sana itu juga secara serius digulirkan gitu kan, digelar gitu kan. Kemudian setelah elementary school kan ya ada sekolah menengah lah, primary apa mungkin high schoolnya, SMP, SMA-nya di sana itu juga harus memiliki itu. Dan kemudian universitas juga wajib memiliki klub sepak bola di sana. Nah, kemudian di luar itu mereka juga melakukan pembinaan terhadap klub-klub sepak bola profesional yang awalnya cuma J-League itu cuma 1 divisi, ya, kemudian akhirnya sampai sekarang ada 3 divisi di sana. Nah, ini juga sangat luar biasa. Awalnya Jepang ini juga kesulitan untuk memajukan sepak bolanya. Jadi waktu itu sebenarnya Jepang ini kan bukan negara sepak bola. Ya, olahraga yang paling populer di sana itu kan softball atau baseball gitu kan. Itu paling populer di sana. Nah, kemudian karena sepak bola ini mulai mendunia kan waktu itu sehingga tahun 90-an akhirnya Jepang ini sudah mulai tertarik melihat sepak bola dan mereka mulai mau mainkan sepak bola. Kalau dilihat dari sejarah sepak bola di Asia sebenarnya Bang ya, kita kembali lagi agak throwback ke belakang ya. Sebenarnya sepak bola masuk ke Asia ini itu ya siapa sih yang bawa sih awalnya gitu kan. Orang Jepang kan nggak mengenal sepak bola waktu itu. Ya, sepak bola modern loh ya, yang dengan format pertandingan seperti ini kan. Kan ada banyak macam permainan yang mirip sepak bola di Tiongkok juga ada, di Jepang juga ada. Tapi kan yang membawa atau mengenalkan permainan sepak bola yang seperti sekarang dimainkan itu kan sebenarnya negara-negara Barat. Yang pertama dikenalkan itu sebenarnya ya wilayah Nusantara, Indonesia, Malaysia juga, ya toh. Kemudian Inggris membawa itu juga ke India, tapi di India juga nggak begitu kenal, malah di Bangladesh mereka. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, ya kan, sepak bola di Asia ini kan berkembang duluan. Yang negara-negara yang maju duluan dalam sepak bola itu sebenarnya negara-negara yang bekas jajahan dari Eropa. Salah satunya Indonesia. Nah, kan kita sering dengar dari cerita pendahulu kita, Pak. Di tahun 50-an Indonesia itu macan Asia, Bang. Macan Asia, bener macan Asia loh. Nggak usah jauh-jauh ya. Di beberapa pemain-pemain angkatan yang masih main di era 50, 60 atau 70 awal yang sekarang masih hidup ya. Mereka cara bermain sepak bolanya dengan gaya sepak bola yang sekarang ini memang jauh berbeda ya. Dan mereka memainkan sepak bola modern. Saya punya pengalaman unik, Bah. Jadi waktu itu saya main bola fun game, fun football lah, dengan satu tokoh yang namanya
Pak Hong Widodo. Hong Widodo ini dulu pemain Persis tapi di era 60-an gitu kan. Ya 65 maksudnya. Mungkin saat beliau main dengan saya itu di lapangan yang main fun football itu. Mungkin usianya hampir 70-an lebih lah. Tapi cara dia main bola, Bang, Berskill. wah luar biasa sekali gitu loh. Waktu itu saya umur 30-an sekian lah, 35, 40 mungkin awal-awal 40. Tapi saya melihat Pak Hong main di lapangan itu. Kita main bareng gitu kan. Ya. Saya tuh terkesima loh, Bang. Cara dia nendang bola gitu kan. Cara dia captain, kemudian cara dia umpan, cara dia bergerak. Dia kan sudah sepuh gitu kan. Tapi tetap lincah di lapangan dan gaya mainnya ini berbeda. Nah, setelah saya tanya, "Nah, Pak Hong kok bisa main seperti itu?" Nah, ternyata Pak Hong itu waktu kecil saat Pak Hong ini kan waktu zaman revolusi juga sudah ada kan, maksudnya sudah lahir waktu dia dapat ilmu itu dari pelatih-pelatih yang dulu mengenyam sepak bola itu dari orang-orang Belanda. Yang waktu itu di Solo itu memang sepak bola itu sebelum kemerdekaan itu kan dimainkan juga di situ. Makanya keraton itu kemudian kan membangun Stadion Sriwedari untuk memfasilitasi sepak bola bagi orang-orang pribumi gitu kan. Waktu itu kan orang-orang pribumi itu masih nonton sepak bola satu orang-orang asing ini main di alun-alun gitu kan. Mereka main, mereka lihat gitu kan. Kadang jadi anak gawang, ngambilin bola dan hanya mereka pengen main dan ternyata setelah main mereka mengikuti cara bermainnya orang-orang itu akhirnya bisa. Nah, Jepang ini sebenarnya bukan negara sepak bola awalnya, Pak. Ya. Tapi kita harus ingat budaya orang Jepang itu tetap nomor satu. Nomor satu. Ya kan? Ya, Pak. Sekarang ingat Jepang itu pernah kalau mereka itu karakter orang-orang Jepang itu selalu serius. Ya. Selalu komitmen, Kristen. disiplin yang paling betul. Kalau mereka sudah membuat program ini dan menerapkan Ya. rencana ini harus jalan. Enggak tahu gimana caranya. Ya, kita tahu Jepang itu pernah jadi negara superpower juga saat Perang Dunia Kedua meletus, gitu. Kemudian di era 80-an setelah mereka terpuruk dari perang, kemudian ekonomi mereka bangkit sampai akhirnya menjadi raksasa ekonomi dunia juga kan. Kemudian mereka mulai melirik sepak bola dalam jangka waktu mungkin dari kurun waktu 93 sampai sekarang kita sudah lihat Jepang itu seperti apa, Pak. Yang kita harus meniru tidak hanya cara Jepang juga. Maksudnya cara mereka membangun infrastrukturnya. Tapi kita juga harus meniru budayanya juga loh. Ya kan? Budaya dalam artian begini, bukannya kita harus meniru 100%, tapi meniru cara mereka bekerja dalam menjalankan program ini. Harus konsisten gitu loh. Nah, ini yang selama kan sebenarnya Liga Indonesia dengan Liga Jepang ini kan hampir berbarengan dibentuknya. Dimulainya itu, bahkan kita duluan kan, tapi mereka yang bisa tinggal landas duluan. Nah, ini yang harus dipahami kita semua, ya kan. Apalagi negara kita ini negara sepak bola, dan orang-orang kita itu yang pertama mengenal sepak bola mungkin. Pak Jepang mungkin baru mengenal sepak bola tahun 80-an sekian atau 60-an atau 70-an. Tapi kita sebelum kemerdekaan kita sudah mengenal sepak bola loh. Itu mungkin, Pak. Akan mereka membuat film untuk kartun Kapten Tsubasa ya. Nah, itu saking mereka pengennya itu untuk memasyaratkan sepak bola loh, bisa bayangkan loh. Nah, kita kan nggak perlu ngajari Kopong untuk melihat sepak bola kan, dia bisa main, ya Pak. Iya, Pak. Gitu, Pak. Oke, Bang. Dalam pertandingan kemarin, Bang, man of the match dari Indonesia aja, Bang, walaupun kalah. Siapa pemain terbaiknya, Bang? Dari Indonesia saja. Di Kambuaya. Di Kamboya. Jos, pemain pengganti kan dia tuh. Iya. Iya. Kenapa kemarin dia? Kamu milih dari Kamboya? Warga lokal lah. Hah? Warga lokal. Oh, berarti gue sentimen yang karo sing ora lokal ya. Ora sentimen. Piye? Kan kita harus mencintai budaya kita sendiri. Loh, mereka ini juga orang kita loh, Bang. Jangan dibedakan loh. Dibedakan maksudnya. Wong lokal bisa bersaing karo wong naturalisasi kan ya apik to. Hebat. Kowe ora sing maksud orang. Oh, berarti kamu meremehkan yang lokal. Enggak, maksudnya kan ora. Oh, iya ora nesu, aja nesu. Biasa ngene iki. Oh, ngono. Oh, iya. Ora. Oh. Ra itu wes. Nesu, potong. Wes ayo, Bang, muni piye?
Bingung iki. Ya kan apik to Mas. Ya. Wong lokal iso bersaing karo sing naturalisasi, iso main karo wong ning Jepang. Apik. Bangane ak dhewe to, ra main. Yo aja ngono, aja nglokro apa. Ya Bang, Cup. kira-kira Patrick gimana nih Bang kemarin? Apakah sudah menyiapkan skuad terbaiknya saat lawan Jepang untuk persiapan di babak keempat? Sudah, Coach Patrick selalu visioner. Ya, Coach Patrick selalu visioner, selalu menyiapkan apa strategi yang perlu Indonesia siapkan. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya, ya kemarin lawan Jepang walaupun kalah itu tetap apa namanya pemain itu fight. Betul. Fight. Ya itu kan tetap bagian dari strategi toh Pak. Harus dong. Ya. Ya itu seperti itu. Artinya kan tetap nanti kan ada evaluasi lagi untuk menghadapi putaran keempat toh Pak. Putaran keempat. Wadahnya tetap ono ya. ono ore-orean lah. Oh ya. Oke Pak Ananto, dengan hasil walaupun meraih hasil dihajar 6 gol ini, apakah ke depan persiapan evaluasi persiapan dari di kubu timnas ini akan lebih rumit mungkin atau seperti apa nih? Apa memang yang apabila karena kan saya banyak yang istilah coba-cobanya banyak kan Pak ya. Seperti apa ini Pak? Ya ini menjadi pengalaman ya, pengalaman penting bagi tim pelatih ya, karena tim pelatih ini kan berganti semuanya. Ya. Kita harus sadar juga bahwa tim ini dibentuk bukan dari tangannya Patrick Kluivert dan timnya, tapi dari sosok seorang Sintayong. Nah, Sintayong saat membentuk timnas ini juga butuh waktu yang sangat panjang. 3 tahun loh. 3 tahun lebih dia membentuk tim, dia menganalisis awal ini kelemahan sepak bola Indonesia di mana. Sampai pada keputusan awal bahwa dia harus memotong generasi pemain gitu kan, untuk menciptakan atau mendidik pemain-pemain baru yang sesuai dengan gaya atau karakter dia gitu kan. Nah, setelah itu pun nggak langsung ujuk-ujuk kemudian berprestasi gitu kan. Maksudnya ujuk-ujuk bisa menangan gitu kan, Bang. Sintayong itu ya dihujat sana sini gitu loh. Sampai minus piala AFF, tanpa trofi lah dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah 3 tahun sekian, kerangka tim ini kan sudah terbentuk gitu kan. Tapi kan karena resources di SDM-nya pemain ini kurang untuk bersaing di level Asia waktu itu, akhirnya kan muncul opsi untuk naturalisasi pemain keturunan gitu, makanya dicari yang keturunan gitu, pemain-pemain yang cari keturunan. Nah, setelah dicari keturunan terbentuklah tim ini awalnya gitu loh Pak. Ini sudah mulai bergulir, kemudian tapi PSSI melihat bahwasannya ini kulturnya udah beda nih, budayanya udah beda nih. Kalau dulu Sintayong ini masih mayoritas pemain-pemain binaannya yang pemain lokal gitu kan. Sementara ini banyak pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, yang kualitasnya dan kemudian profesionalnya itu lebih tinggi gitu kan. Dan kebiasaan-kebiasaan ini kan antar pemain ini yang juga beda-beda juga. Akhirnya dibutuhkan sosok lah Patrick Kluivert ini dengan tim pelatihnya gitu kan. Nah, yang jadi harapan ke depan. Nah, Patrick kan sebelumnya belum lihat nih. Kayak kemarin BK main starter seperti apa, ya toh dia masih coba-coba. Jakob Janse dia belum pernah lihat main seperti apa. Jakob Janse cocok main dengan lawan yang punya karakter seperti apa gitu kan. Patrick ini belum tahu. Nah kemarin dia udah tahu. Jakob Janse mungkin cocok menghadapi tim dari Timur Tengah, contoh misalnya. Kalau menghadapi Jepang, kita lihat kemarin. Baik Beckham, Janse, Jakob ini agak sulit bergerak gitu kan. Nah itu mungkin salah satu nilai plusnya, Bah. Jadi Patrick ini sudah tahu karakter pemainnya itu seperti apa. Tidak hanya dari kualitas individu aja, tapi saat pemain ini di lapangan menghadapi tipe lawan yang berbeda. Nah ini kemudian Tom Haye kemudian JIJS kalau berpasangan dengan Hilgers menghadapi tim yang punya karakter seperti ini itu seperti apa, mereka sudah tahu sekarang. Dan mungkin nanti yang kedepannya yang harus diperdalam lagi adalah
tim analisnya. Oh gitu. Ya kan, kemarin kita nggak tahu ya. Harusnya tim analisnya ini sudah memberikan analisis awal terkait dengan gaya permainannya Jepang. Karena Jepang ini permainannya ini memang agak berbeda selepas Piala Asia. Saat Piala Asia, gaya main mereka itu kan sering memakai 4 back. Tapi setelah kekalahan mereka di fase grup lawan Irak 1-3 apa 1-2 gitu ya. Ya. Itu mereka berubah. Jadi kemudian waktu pertandingan terakhir lawan Indonesia, mereka sudah memakai 3 back. Nah, karakter ini kemudian dibawa terus sampai ke kualifikasi Piala Dunia. Mulai dari fase awal sampai ke fase 3 ini, mereka sama pelatihnya dipakai terus karakter ini gitu kan. Formasi ini dipakai terus, sehingga harusnya tim analis ini bisa menganalisis dan memberikan data-data kepada tim pelatih. Bagaimana cara Jepang ini bermain, dan dari situ kan kemudian tim pelatih harusnya sudah tahu bahwasannya gayanya seperti ini nanti kita harus counter seperti apa, strategi yang diterapkan seperti apa. Itu saja menurut Pak. Oke, Pong, dengan tampilan Emil kemarin jika harus mengikut 6 bola, ini apakah Patrick akan mempunyai pandangan lain untuk pemilihan kiper di babak keempat besok, Bang? Ya, saya jelaskan seperti kata Pak Ananto kan tadi udah melihat setelah melawan Jepang kan melihat kemampuan potensi pemain masing-masing ya, Pak. Ya mungkin ada rotasi, tapi kita lihat nanti kan, maksudnya kalau di pemain sepak bola kan ada kondisi pemain itu kan yang menentukan, Mas. Berarti Emil cuma rotasi kemarin ya. Jadi pertama besok tetap Paes ya. Gimana Pak Anto? Setuju Pak kira-kira? Ini belum ya. Kemarin kalau kita misalnya berhati-hati aja. Ya. Kalaupun kemarin Pas yang masuk, Pas yang main ya, belum tentu juga Pas bisa menghindarkan kekalahan 0-6 loh. Karena gol-gol yang terjadi kemarin itu bukan kesalahan kiper kok. Ya. Ada satu kesalahan kiper yang saat Emil ini keluar, kemudian dia nyawuk, bahasa Indonesia nyawuk. Gini loh maksudnya, menepis. Tapi bola ini nggak lari jauh gitu, nggak terbuang jauh, malah gede di situ. Kemudian dia harus kembali untuk mengamankan. Itu saja sebenarnya kesalahannya kemarin. Yang lain sebenarnya normal, nggak ada kesalahan. Nah itu memang gol-gol yang sulit ya. Berapa kali itu Jepang itu menciptakan 2 gol dari kotak kecil loh. Ya. Bayangkan ya. 2 gol itu dari Kubo kalau nggak salah. Kalau nggak Kamada, ya, itu yang dari kotak kecil itu. Dan kemarin nyaris nggak ada shoot dari luar kotak penalti. Ya semuanya ada di dalam kotak penalti semua gol-golnya itu. Bahkan Kamada terakhir bisa melewati 4 atau 3 pemain belakang timnas kok. Jadi saya pikir sekelas apapun kipernya sulit untuk menghindarkan kesalahan itu, karena kesalahan itu bukan pada kiper. Ya. Tapi memang tim ini memang baik strateginya atau cara mainnya itu tidak tepat saat menghadapi Jepang. Itu Ya. Ya Bang, ngelihat hasil akhir dari tim-tim lain, ini sudah keluar nama-nama tim yang akan lolos ke babak 4. Ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab di Indonesia. Ini kira-kira gimana Bang peluang Indonesia Bang di babak 4 Bang? No. Lalu grup undi. Belum ada pembagiannya. Kira-kira seperti apa nih Bang? Peluang masih terbuka lebar, Mas. Peluang masih terbuka lebar. Karena kan ada apa? Qatar, Irak, Oman, Arab, Indonesia. Nah, yang paling abot kan Qatar ya. Qatar Irak ya. kenapa Qatar paling berat kok? Qatar kan ketok kan nih sponsor kayak kan Qatar kayak tulisannya gede banget Pak. Itu pesawat, itu maskapai. Abot ya. Kayaknya abot warganya sugih. Nah, Apa pengaruhnya sugih kalau orang yang bal-balan po? nah off the record Pak.
Nggak boleh. Nggak boleh ya, kamu punya uang. Ya, Bang. Gimana nih, Pak? Dengan tim 04, Pak? Ya, Indonesia ini ada apa ya namanya, sisi positif dan negatifnya, Pak. Pak. Yang pertama, sisi negatifnya, Indonesia ini satu-satunya negara di luar negara Teluk ya. Negara Timur Tengah atau negara Arab lah yang masuk dalam fase ke-4 gitu kan. Lainnya 5 negara ini kan praktis semuanya dari Timur Tengah atau dari Teluk kan. Dan mereka ini kontestan dari Piala Teluk gitu kan. Nah, kalau bisa dilihat ya, Indonesia ini sebenarnya ini masuk dalam fase Piala Teluk gitu kan. Mungkin mewakili Bahrain yang kemarin jadi juaranya. Bahrain dikalahkan oleh Indonesia kan. Nah, ini pas itu. Dan itu agak kurang menguntungkan. Yang menguntungkan kita itu sebenarnya apa? Karena kita punya pengalaman menghadapi tim-tim Arab. Ya. Baik dari level yang level yang tertinggi ataupun sampai yang biasa-biasa dan yang terendah. Dari sesi ranking FIBA, kita itu bisa mengalahkan gitu kan. Pernah mengalahkan lah. Pernah ya. Kita harus ingat di fase kualifikasi Piala Asia tahun lalu saat kita main di Kuwait. Kuwait itu tim Timur Tengah itu yang punya rank yang cukup rendah di antara lainnya. Masih ada sih yang di bawahnya dari Kuwait. Dari Kuwait, yaitu Yaman gitu kan. Nah, tapi Kuwait berhasil kita kalahkan gitu kan. Kita punya pengalaman mengalahkan tim Arab yang punya level rendah. Kemudian naik ke atas, kita punya pengalaman mengalahkan tim Arab yang secara secara tradisional itu merajai Piala Teluk Arab Saudi. Yang berikutnya kita punya pengalaman mengalahkan tim juara Piala Teluk Bahrain, gitu loh Pak. Nah, kita yang masih jadi antitesis timnas Indonesia ini, itu kan sebenarnya masih Iran sama Irak. Ya. Kita itu sulit menghadapi Iran gitu kan. Level Iran ini alhamdulillah Iran sudah lolos kan. Kemudian kita juga pernah dikalahkan Jordan 1-0 ya waktu kita di Kuwait itu. Ya, tapi alhamdulillah Jordan juga sudah masuk ke Piala Dunia. Kemudian kita tinggal menghadapi Irak di situ yang belum pernah kita kalahkan sebenarnya. Dan Qatar kita dalam pertemuan di timnas senior setelah eranya Patrick Kluivert saat eranya Patrick Kluivert sama Sintayong, ini kita juga belum pernah ketemu Qatar sejak dengan tim nasional tim level A-nya gitu kan. Kita baru ketemu under 23 gitu kan. Kemudian kita juga pernah ketemu juga di level yang di bawahnya gitu. Tapi dengan timnas seniornya ini kita belum gitu kan. Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya. Sebenarnya 2 itu. Tapi kalau dengan Arab Saudi, dengan Oman kita juga head-to-head-nya juga oke lah. Kita mungkin masih bisa dengan kondisi Oman sekarang ya. Bukan Oman yang 4 tahun lalu. Kita juga pernah kalah dengan Oman 4 tahun yang lalu, dan juga dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab, kita masih ingat waktu kita main di Jakarta kita juga kalah. Kemudian kita waktu main di kualifikasi Piala Dunia 2022 ya, 2023 atau 2022 ya Bang? Yang kemarin lah Piala Dunia yang sebelumnya itu kita juga kalah di Abu Dhabi dengan skor 0-4. Waktu itu masih eranya COVID. Nah, ini yang masih jadi pertimbangan lagi. Nah, nanti kita tinggal tunggu apakah kita gabung sama Oman, UEA,
atau sebaliknya apa kita gabung Qatar atau Irak gitu, apa mungkin dua dari itu. Nah itu kita lihat. Tapi yang jelas kalau kita gabung dengan Arab, kita masih punya pengalaman. Tapi kan nggak tahu apakah ini akan dikocok ulang, apakah nggak boleh bareng satu grup lagi gitu. Kalau misalnya nggak boleh bareng satu grup lagi kan berarti kita kemungkinan besar Qatar, Irak. Qatar sama Oman. Iya. Gitu loh. Tapi Oman kemarin nggak tahu satu grup dengan Qatar nggak gitu loh Pak. Enggak ya. Irak sama Oman, Pak. Irak sama Oman berarti kan kemungkinan kita bisa saja Oman dengan Qatar kan. Itu kita masih punya peluang kalau grupnya itu. Harapannya Oman sama Qatar mungkin. Ya, tapi kalau kita masuk grupnya Arab UAE, Arab Saudi ataupun juga Irak, berat, terutama Irak gitu kan. Irak ini kita punya mimpi buruk ya Bang. 2 kali kalah ya. Nah itu sebenarnya Pak. Ya. Kalau Bang kamu inginnya satu grup sama siapa Bang? Indonesia Bang? Timor Leste Mas. Ya orang ini loh. Oh, weh. Siapa Bang? Sama ya Arab Saudi lagi. Arab Saudi apa? Oh, kalau nggak boleh? Kalau nggak boleh? Nggak boleh sama Irak dan Uni Emirat sama Qatar. Itu kan dua. Saya loro. Wong sing loro. Oh. Ya aro Irak ro. Oke musuh. Irak siapa ini Uni Arab? Asalnya apa tuh? Ya ini kan terus berpengalaman tuh Mas. Oh, udah pengalaman mengalahkan tim Timur Tengah. Ya berpengalaman, tim berpengalaman dan balik lagi levelnya kan juga kayaknya udah lebih tinggi daripada kita. Woi, siapa? Indonesia. Ya. Wes, just. Kalau Indonesia sama Irak kan sering kalah Bang, kita Bang tapi. Kita sering kalah. Heeh. Nah, enggak, ya kan maksudnya kan levelnya kan lebih tinggi daripada kita toh. Ya kenapa kamu pengen sama setim sama mereka? Enggak setim, Satu grup. enggak setim. Oh, yang hindari. Irak. Harapannya emang ya Qatar sama Oman mungkin Pak ya. Ya, podo Qatar karo Oman. Qatar Oman mungkin ya. Podo. Tapi Qatar itu lumayan waktu Piala Dunia tahun kemarin saat jadi tuan rumah lumayan menyulitkan ini kan, mengalahkan Argentina kalau salah ya. Arab yang mengalahkan Argentina, Arab 2-1 itu Pak. Tapi waktu itu kan Argentina golnya 2 kali atau 3 kali dianulir kan. Begitu loh. Ya. Kalau dengan komposisi seperti ini seperti apa ya? Kan karena apa ya? Apakah akan di peringkat-peringkat yang juara 3 itu tidak akan ketemu dengan juara 3 atau seperti apa? Apa kocok ulang penuh mungkin Pak ya? Ya kita perlu tahu regulasinya Pak. Awalnya ada isu bahwa yang sebelumnya satu grup Tidak boleh ketemu itu. Ya sebelumnya satu grup, apakah itu satu grup di babak kedua atau ketiga, ini nggak boleh satu grup lagi gitu kan. Tapi yang kedua ini terakhir ada info lagi bahwa pemain tim-tim itu nanti akan dikocok ulang. Iya. Ada lagi yang info lagi bahwa nanti ada drawing lagi. Drawing lagi berdasarkan peringkat di FIFA yang terakhir gitu kan. Kalau berdasarkan peringkat FIFA terakhir ya kita ada di pot 3. Iya. Ya kan? Pot 1 jelas Arab Saudi sama Irak, enggak Qatar, Irak kan di situ. Nah, pot 2 ini apa namanya? UAE sama Qatar atau sebaliknya. Nah, Pak Oman di situ. Nah, kita sama Oman di bawah sendiri. Nah, kita masih punya peluang ketemu Arab lagi. Apalagi apa namanya? Kita bisa juga ketemu Qatar lagi gitu. Iya. Itu. Dengan main di bulan Oktober mungkin akan ada konstelasi, akan ada naturalisasi baru atau apa seperti apa itu Pak kira-kira Pak? Mungkin. Kalau saya melihat kemungkinan ada. Kemungkinan ada naturalisasi pemain keturunan baru yang akan masuk sebelum Oktober. Karena kemarin dari hasil pertandingan kemarin, Patrick Kluivert ini kan sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwa di lini belakang, lini tengah ini oke lah. Tapi di lini depan ini masih masalah. Sekali. Masih masalah dan kemungkinan besar yang dia akan cari justru pemain-pemain lini depan. Nah, siapa yang akan masuk dalam proses pencarian ini? Patrick ini lebih tahu karena dia punya tim di Belanda gitu kan, dan dia pasti sudah melakukan scouting, ya kan? Dan mungkin tidak akan sulit bagi Patrick atau timnas untuk meyakinkan pemain-pemain ini untuk dinaturalisasi gitu kan, karena
Patrick tinggal di sana, timnya juga di sana, dan akan banyak tim lah, akan banyak orang yang mencoba untuk menyaingkan pemain ini gitu kan. Saya yakin masih ada, Pak. Iya. Dan mungkin begini, karena apa? Erick Thohir pun, PSSI pun juga pasti berpikir, kita menghadapi Jepang, kita nggak bisa berbuat apa-apa kok. Berarti ini kualitas pemain kita harus ditambah. Kalau mau menaikkan level permainan kan cuma ada dua caranya. Apakah melalui program jangka panjang, melalui pembinaan dari usia dini. Wah, ini kelamaan ini jangka panjang nanti. Iya. Nah, jangka pendeknya ya udah kita cari pemain keturunan. Baru ya. Ya, kita cari pemain keturunan, siapa yang mau gitu kan. Terutama di lini depan. Iya. Dan mungkin juga Patrick juga masih melihat lah. Kemarin dua andalannya kan turun, Tomaye sama Pelupesi. Tapi Tomaye dan Pelupesi mungkin waktu mereka umur di usia 20-an, mereka masih sanggup menghadapi gaya atau determinasi permainan Jepang. Tapi di usia sekarang mereka mungkin agak berat gitu kan. Mungkin nanti dicari yang agak fresh lagi. Karena main fisik benar kemarin itu. Itu semuanya, Pak. Jepang itu unggul fisik, unggul teknik, unggul cara bermain kok. Gitu. Bukan hanya dari fisik aja. Ya, saya kan sempat penasaran ini pemain Jepang ini cara fisiknya gimana. Ternyata luar biasa dan berat sekali. Ya kan? Berat sekali, Wong. Dan mereka sudah meninggalkan cara-cara tradisional. Cara tradisional kan kalau kita mau kan biasanya banyak nih tim-tim klub-klub Liga Indonesia nih. Kalau mereka mau menaikkan fisik, biasanya latihannya di mana? Gunung, Pantai. Kalau nggak gunung di pantai. Ya. Ya kan? Mereka sudah menghilangkan itu. Mereka nggak latihan di situ, tapi di gym. Dengan beban, dengan menambah beban masa otot pemain ini. Dan itu yang dia naikkan, dia yang incar gitu. Dan itu intens sekali. Dan saya pikir pemain-pemain Indonesia akan sulit mengikuti gaya latihan fisiknya pemain Jepang. Jadi, wah luar biasa. Maka sangat atletis badannya ya pemain Jepang itu. Sangat atletis, tidak hanya kekuatan otot yang mereka pacu, tapi kelenturan. Kelenturan itu penting. Yang ketiga apa? Endurance atau ketahanan. Ini paling penting. Nah, kalau misalnya ototnya kuat, tapi dia nggak lentur, kaku kayak robot, ya sulit dia untuk balik badan gitu kan. Endurance dia punya daya tahan. Daya tahannya ini harus terus selama 90 menit ini nggak kendor. Lah kayak kemarin dengan intensitas permainan yang sangat tinggi. Kita lihat pemain Jepang apa ada yang ngos-ngosan, Bang? Nggak ada, Bang. Sini keliwat tengene rene lho, Bang. Sing kram lho rene. Ya kan? Nggak ada loh sama sekali yang kram mereka. Ya kan? Itu intensitasnya tinggi loh mereka cara mainnya itu. Kalau mungkin dari tim Timur Tengah main dengan cara seperti itu, menit 70 lu habis, Pak. Habis gitu. Kita lihat Australia, meskipun Jepang kalah ya. Kalahnya itu di menit 90 plus loh. Menit akhir itu. Tapi sepanjang 2 kali 40 menit, nyaris Jepang itu dominan terus. Australia itu ya nyaris gak ada peluang waktu lawan Jepang yang dengan materi tim ini loh, Pak. Itu jadi ya saya yakin pasti ada. Ya. Dan saya berharap ada. Ada ya. Ada. Saya berharap ada gitu kan. Biar ada tambahan pemain baru gitu loh, Pak. Gitu. Mana, Bang, kita butuh pemain baru? Ya Aktualisasi? Apa sebenarnya pengen levelnya munggah ya kudune realistis ngono, Mas. Berarti setuju. Setuju. Siapa, Bang, kira-kira, Bang? Ronaldo. Udah pensiun. Ronaldo udah pensiun. Ronaldo kuateh masih pemulihan setelah. Kuateh, Bang. Ya. Seperti itu, Mas. Ya. Kira-kira, Bang, di babak keempat kita akan bisa melaju ke peringkat pertama atau masih kualifikasi kontinental lagi nih kira-kira? Ya, dengan persiapan dan udah keluar nama-nama itu. Saya kira tim pelatih sudah memperkirakan lah bagaimana pergerakannya nanti. Cuman kan nanti kita lihat aja Mas hasilnya seperti apa. Kapan nanti target realistis kita apa sih, Pak? Kira-kira babak 4 dengan konsisten seperti ya, ini kita juga harus belajar dari sejarah. Ya kan? Banyak tim yang pertama kali lolos Piala Dunia itu juga harus bersusah-susah dulu. Jepang kayak tadi saya ceritakan, dia harus melalui babak playoff, Pak.
tidak langsung otomatis dia lolos. Ya. Kemudian Iran juga, dia juga harus melalui playoff, gitu loh. Dan bahkan dia harus lewati playoff lawan Australia, kemudian lawan wakil dari CONCACAF. Ini hasilnya. Dan mungkin nanti Indonesia juga akan melewati itu juga, gitu loh. Jadi bukannya saya meremehkan timnas ya, cuma sejarah ini kan kadang berulang, ya kan. Sekarang kan begini, Pak. Dari pembinaan normal, kita bicara pembinaan normal di dalam negeri ya. Apakah sudah selayak, dalam tanda kutip sudah pantaskah Indonesia lolos? Ya. Kalau tanpa ada tambahan pemain diaspora loh. Ya. Belum kan? Belum, Pak. Belum. Nah ini kan sebenarnya ini kayak kita kan membeli waktu, mempercepat waktu ini. Ya mungkin Tuhan nanti juga akan memberi cobaan yang lebih berat. Ya. Lebih beratnya apa ya? Kamu kalau memang ingin bersaing atau lolos atau mencapai tujuanmu lolos Piala Dunia, ya ini sudah kamu usaha-usaha di luar non teknis itu sudah dilakukan. Ya. Ya. Tapi di dalam nantinya prosesnya nanti mungkin akan sampai melalui, bahkan kemungkinan besar akan melalui playoff antar konfederasi. Ya. Itu. Nah, kita harapannya lolos gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi kan kita nggak pernah bermimpi. Gitu. Ya. Ngomong pun kita nggak pernah. Tuh. Kita target lolos 2026. Ya. Dulu 5 tahun yang lalu, ya kan, mana ada orang yang berani menargetkan lolos 2026. Piala AFF susah. Ya kan, nggak usah 5 tahun yang lalu lah. Waktu di eranya Sintayong sebelum Piala Asia bergulir gitu. Apa ada orang yang berani menargetkan kita lolos ke Piala Dunia 2026? Kalaupun ada pengurus atau pelatih yang ngomong, Sintayong sendiri pun yang ngomong kalau Indonesia akan lolos di 2026, pasti diketawain toh, Pak. Ya. Tapi sekarang semua orang ini ya berharap bisa bermimpi gitu loh. Kita lolos di 2026, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Kamu bermimpi nggak, Bang? Kadang, Pak. Masa? Bungu bedo, wah. Ini Mas Kopong udah ngeliat jam aja kayak akan nulis berita, Bang, ya kamu? Iya, Pak. Nulis berita toh? Berita terbaru ya, Bang. Terbaru, Bang. Oke. Jangan lupa sahabat Radar Jogja bisa podcast main bola untuk membeli. Kita ada divisi kreatif, Pak. Ada karangan bunga, ini musim karangan bunga itu ada nanti, dan juga ada kaos merchandise ya, merchandise berbagai macam merchandise bisa dipesan di Instagram Radar Jogja dan juga Shopee Radar Jogja. Infonya Shopee. Info di bawah ini. Kalau Kopong nggak dijual. Kopong nggak dijual ya. Atau mau ini langsung pesan sendiri aja untuk kotanya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast main bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.